Pernah suatu ketika di tepian Danau Toba, hidup seorang gadis berusia roding namanya. Sudah banyak yang ingin mempersuntingnya, namun ia berkata, "Maaf Ito, aku belum bisa." Di sore hari seperti biasa, ia pergi ke tepi Danau Toba. Dengan ute pangir, ia keramasi rambutnya. Tak disangka, sepasang mata memperhatikannya. Seorang pemuda yang menyandang ulus sirara. Boru Saroding dengan sejuta pesona menatap si Doli yang menyandang ulus sirara. Ini akan jadi kabar baik atau akan jadi petaka? Mari kita saksikan di Opera Fantoba. Itu pasti orangnya. Namun tak sopan rasanya menemui gadis yang sedang keramas. Ay mak, ganteng kali. Enggak. Ini tidak boleh terjadi. Boru Saroding meninggalkan si Doli tampan. Seperti biasa, masih bisa menyembunyikan kegagumannya. Namun betapa terkejutnya Boru Saroding melihat si Doli sudah sampai di rumah, sedang berbincang dengan ayahnya. "Guruku, sudah begitu banyak si Doli pertandang yang datang mendatangimu. Semuanya kau tolak. Apa yang sebenarnya kau inginkan?" Ayah, aku hanya ingin bersamamu dan memastikan ayah bahagia. "Kebahagiaanku adalah menyaksikan kau bahagia, guruku. Aku rasa dia adalah orang yang tepat sebagai teman di hidupmu. Dan sepertinya tidak ada lagi alasan untuk menolaknya." Jika itu membuat ayah bahagia, aku tidak menolak perkataan ayah. Raut Boru Saroding tidak berubah sedikit pun. Meski ia sangat senang akan menikah dengan pria tertampan yang pernah ia temui dalam hidupnya. Akhirnya mereka pun direstui. Si pemuda tampan membawa Boru Saroding ke tempat asalnya di Ulu Darat. Namun aneh terasa perjalanan itu bagi Boru Saroding. Mengapa kita begitu cepat sampai? Kau tertidur pulas tadi putri cantik, ku tak tega membangunkanmu karena perjalanan kita masih panjang. Dan kemana sampan yang kita tumpangi? Oh, itu sudah diambil yang punya. Jangan pikirkan, mari lanjutkan perjalanan. Dengan berbagai keanehan dan kejanggalan, Boru Saroding tetap tinggal bersama suaminya di Ulu Darat untuk waktu yang lama. Kami sangat merindukan itok kami Boru Saroding yang belum pernah pulang dengan suaminya. Namun kami tidak tahu dari mana jalan ke Ulu Darat. Yang kalian temui bukanlah orang sembarangan. Bawalah tongkat ini dalam perjalanan kalian. Letakkanlah batu dalam gajut ini di setiap persimpangan yang akan kalian lewati. Berangkatlah pada hari artian naik, dan kalian harus pulang sebelum tula. Berbekal jimat pemberian sang datu, sampan mereka tidak kesulitan menyeberangi danau dan sampai di kaki gunung Ulu Darat. Gajut ini sangat berat. Isinya cuma batu biasa. Kita tinggalkan saja. Di sana pasti banyak batu seperti ini. Itu amanah, itu pasti berguna dalam perjalanan kita. Alah, kalau begitu kita bagi dua sajalah. Kenapa punya aku lebih banyak? Bukankah kita harus bagi rata? Aku yang memegang tongkat ini. Dan bila terjadi sesuatu denganmu, aku bisa bergerak lebih cepat melindungimu. Padok Maisi. Pandiangan yang merasa berat dengan bebannya segera meletakkan satu batu miliknya. Dengan ajaib, batu itu berubah dan menunjukkan jalan. Belum ada satu hari, batu dalam gajut milik Pandiangan sudah habis. Beruntung Gultum setia membawa beban berat. Hingga 3 hari 3 malam berikutnya, akhirnya mereka sampai di puncak Ulu Darat, rumah Boru Saroding dan suaminya. Ito, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Ada ilalang yang baik hati, selalu menunjukkan jalan, dan kami pun sampai. Aku takut dengan kedatangan kalian, karena Laimu bukanlah orang sembarangan. Kalian bisa dalam bahaya. Kami berniat baik datang kemari, karena sudah rindu padamu. Jika Mula Jari Nabolon akan berkehendak lain, kami sudah siap. Horaslah, masuklah dulu ke rumah. Berkat gajut pemberian datu itu, kekhawatiran Boru Saroding akan suaminya tidak terjadi. Mereka berbincang selayaknya teman dekat. Lai, kami pamit pulang. Tinggallah lebih lama di sini. Masih banyak yang belum kalian nikmati di sini. Maaf Lai, rindu kami sudah terobati. Sementara di kampung banyak yang harus kami kerjakan. Kami harus pulang. Kita tinggallah lebih lama lagi di sini. Semua ada dan enak-enak. Di kampung tidak ada makanan seperti ini.
Janji adalah janji. Tona kita harus ingat dan patuhi. Kita harus pulang. Kalau begitu bawalah bingkisan ini sebagai tanda terima kasihku pada kalian yang merelakan boru saruding bersamaku. Tetapi, kalian hanya bisa membukanya di ladang kalian pada hari ke-7. Lai, kami pamit pulang. Berkat batu yang menjadi ilalang penunjuk jalan, Pandiangan dan Gultom dengan mudah menemukan jalan pulang. Apa yang kau berikan pada mereka? Harta yang berlimpah dan benih yang terbaik yang ada di ulu darat. Aku mengubahnya menjadi sangat kecil agar mereka bisa dengan mudah membawanya. Lalu bagaimana mereka akan tahu cara menggunakannya? Pada Samisara Purasa, segala roh baik akan turun dari Bono Gijang untuk memberkati orang yang patut diberkati. Dan 3 hari berikutnya, apa yang aku berikan akan kembali ke wujud semula. 3 hari 3 malam berikutnya, sesuai janji pada Datu, Pandiangan dan Gultom pulang sebelum malam tula. Ayo pergi ke ladang, kita buka pemberian Lai kita. Masih ada 3 hari 3 malam lagi sesuai pesan Lai kita. Kita tunggulah dulu. Pandiangan yang tak sabar pergi ke ladangnya dan membuka. Betapa terkejutnya ia melihat tanah, kunyit, potongan kayu kecil dan ulat-ulat. Kurang ajar, masa kayak gini caranya dia menghargai aku. Tidak tahu sopan sama hula-hulanya. Berbeda dengan Gultom, sebagaimanapun ia dibujuk Pandiangan tidak mau membuka bungkusan miliknya. Sampai hari ke-7 pun tiba, ia ke ladang diikuti Pandiangan dan saudara lainnya. Alio pung de batamu lajarin agulun. Kaulah yang menjadikan apa yang ada di dunia ini. Berkatilah pemberian Lai kami ini. Dan janganlah kami terkejut dengan apa yang ada di dalamnya. Hahaha, sudah kubilang sama saja, ngapain nunggu sampai 7 hari? Seketika angin berhembus dengan kencang. Tanah dan potongan kayu kecil dalam bingkisan berhamburan ke tanah mengubah ladangnya yang gersang menjadi gembur. Ulat-ulat terbang ke semak-semak, sementara kunyit itu telah berubah menjadi bongkahan emas. Belum selesai terkejutnya mereka, dari semak itu datang ternak kerbau, kambing dengan jumlah yang banyak. Di tanah yang gembur itu tumbuh daun muda. Ternyata potongan kayu kecil adalah bibit tanaman baru. Lai kita tidak berlaku adil. Aku harus kembali ke sana. Kau yang tidak mengingat Tona, tidak sabar dan membukanya. Jangan kau salahkan orang lain, salahkanlah dirimu. Tidak, pokoknya aku harus kembali ke sana. Ini pelajaran berharga bahwa Tona adalah amanah yang harus kita ingat dan jalankan. Sayangnya video ini harus bersambung.